Kurang ajar nih. Kenapa nyambung ke begituan ya? Oke, balik lagi kita di Sore Santai Seru. Dan sesuai janji kita perempuan hebat, saatnya kita membahas mengenai kesehatan. Karena ini memang terhubung dengan kejadian yang baru saja berlangsung kemarin pada tanggal 18 Februari, di mana secara mengejutkan kita mendapatkan berita duka di mana suami dari Bunga Citra Lestari, Ashraf Sinclair, dikabarkan meninggal dunia karena dugaan sementara yang banyak beredar adalah jantung. Ini membuat kita makin waspada di usia 40 tahun yang masih muda. Iya, masih muda. Kita mendengar gaya hidupnya begitu sehat, aktif dalam berolahraga. Tapi kok tiba-tiba Pola makan juga dijaga dia. pola makan juga dijaga. Pokoknya benar-benar kehidupan yang sehat. Tapi tiba-tiba kita mendengarkan bahwa penyakit jantung telah merenggut nyawanya. Betul. Sehingga kita menjadi penasaran, kita ingin tahu kewaspadaan apa yang harus kita miliki kalau kita berbicara mengenai penyakit jantung. Ada yang bilang, ini beda loh antara jantung dengan jantung koroner. Saya sendiri nggak begitu ngerti. Nah, perempuan hebat, kita bahas bersama yuk dengan seorang dokter spesialis dari RSU Bunda Jakarta, Dr. Frin Sinaga. Ini dia. Hai dokter. Nah, ini dia nih. Ini semangatnya luar biasa loh. Ini. Energi. Iya, dari tadi dari jam 4 dia mau invent padahal. Monggo, Ya, dok. silakan. Wah, ini kalau dari penampilannya kayak dokter rajin olahraga nih. Pasti dong. Emang kenapa perlu apa olahraga kalau bicara jantung? Ya, kalau kita berniat untuk menikmatin hidup di saat kita hidup bahagia, ya harus dengan olahraga supaya kesehatan kita juga terjaga. Olahraga adalah salah satu kuncinya. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai penyakit jantung dan secara detail seperti apa, kita lihat dulu yuk yang satu ini. Penyakit jantung yang paling sering terjadi adalah jantung koroner. Penyakit ini terjadi ketika pasokan darah yang kaya oksigen menuju otot jantung terhambat oleh plak pada pembuluh darah jantung atau arteri koroner. Gejala yang ditimbulkan oleh penderita jantung koroner adalah nyeri dada atau ketidaknyamanan pada dada, keringat dingin, mual, muntah, dan badan merasa lelah. Nah, perempuan hebat, tidak mungkin ada penyakit bila tidak ada penyebabnya. Penyebabnya ditimbulkan karena kadar kolesterol yang terlalu tinggi, tekanan darah tinggi, merokok, kegemukan, dan kurangnya olahraga. Apakah diri kalian masuk ke dalam list tersebut? Tapi jangan khawatir, kita akan bahas langsung mengenai jantung koroner dengan ahlinya hanya di Sore Santai Seru hari ini. Oke. Dok, Serem ya. iya. Yang disebut penyakit jantung koroner itu hal yang sama apa hal yang beda sih? Jadi penyakit jantung itu kan macam tipenya. Oh, ada banyak. Salah satu diantaranya adalah penyakit jantung koroner. Oke. Penyakit jantung koroner itu adalah suatu gangguan di mana aliran darah yang seharusnya lancar ini tidak lancar. Aha. Ya, sehingga pasokannya akan berkurang. Jadi ketidaklancaran ini oleh karena ada plak namanya. Plak kayak Plak. gigi gitu plak. Iya, jadi plak itu adalah semacam karang Oke. atau kerak di dalam dinding pembuluh darah. Yang komposisinya bisa bervariasi. Bisa ada 4 faktor. Bisa keempat faktornya itu di suatu plak yang sama. Yang pertama timbunan kolesterol. Yang kedua timbunan sel-sel kekentalan darah. Yang ketiga timbunan lemak darah. Dan yang keempat adalah timbunan lemak darah. Ya, jadi lemak darah, kekentalan darah, kemudian kolesterol, dan yang keempat tadi itu adalah kalsium ya, timbunan kalsium atau kapur ya, timbunan kalsium atau kapur. Nah, empat komponen ini bisa di satu plak yang sama. Oke. Ya, bisa juga salah satu di antara daripada komponen tadi. Oke. Nah, apa komponennya yaitu yang akan mempengaruhi bisa terjadi serangan jantung. Kalau isinya adalah secara mayoritas adalah timbunan kalsium atau kapur, ini kemungkinan untuk serangan jantung kecil sekali. Tapi kalau yang 3 yang lain, timbunan sel-sel kekentalan darah, kolesterol, lemak darah, ini hampir pasti yang menyebabkan terjadinya serangan jantung tadi. Oke, tahan dulu dok,
sebelum Iya. kita lebih telaah dalam lagi, kita mau informasikan kepada perempuan hebat, kalau mau nanya-nanya, mau telepon, boleh loh. Mumpung ada Dr. Frins di sini untuk bisa menjawab semua rasa ingin tahu Anda mengenai penyakit jantung koroner. Langsung saja dicatat nomor teleponnya di 021 634 8062 atau WhatsApp saja langsung di 08121 999 4756. Nah, ini menarik sekali. Selama ini saya kalau tahu jantung koroner, saya pikir karena lemak dan kolesterol toh. Terus ternyata ada faktor yang namanya kalsium. Lalu, Dok, berarti kalau dulu penyakit jantung koroner itu identik dengan mereka yang udah usianya senior. Karena katanya hidup enaknya udah kelamaan. Tapi sekarang kayak contoh kasus yang kemarin, walaupun belum dipastikan ya penyebabnya adalah benar penyakit jantung atau bukan ya. Tapi itu kan salah satu pencetus usia muda bisa karena sakit jantung. Itu gimana maksudnya, Dok? Jadi ada dua komponen besar faktor risiko yang menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner. Yang pertama, komponen daripada faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Yang pertama adalah faktor genetis. Turunan, Dok. Ya, kita kan nggak bisa memilih dari orang tua mana kita dilahirkan. Yes. Ya, artinya bila mana di level vertikal orang tua dan sesepuh kita yang mengalami penyakit jantung koroner, darah tinggi, atau kencing manis atau stroke, kita juga memiliki kesempatan yang sama. Begitu juga secara horizontal seperti kayak sepupu atau saudara kandung kita. Nah, yang kedua adalah umur. Kalau dahulu laki-laki itu 40 tahun ke atas. Kenanya itu, Dok. Ya, nah, itu faktor risiko yang kalau sudah 40 tahun ke atas kemungkinan untuk mengalami penyakit jantung koroner besar sekali. Sekarang semakin turun. Bahkan saya dapat pasien yang umur 22 tahun sudah mengalami penyakit jantung koroner. Itu dia turunan atau gimana, Dok? Nah, banyak hal faktor yang lain. Ini yang pertama tadi kan faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Iya. Yang kedua adalah faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Yang pertama adanya kencing manis atau diabetes mellitus. Yang kedua penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kemudian kadar kolesterol tinggi, ya. Kemudian kadar trigliserid atau lemak darah tinggi, kurang berolahraga. Kemudian merokok, terpapar asap rokok atau polutan-polutan yang lain. Jadi perokok pasif juga meningkatkan resikonya? Jadi perokok pasif dengan perokok aktif sama besar resikonya. Cuman ada lebih tinggi yang aktif itu sempat sampai 4-12 kali dibandingkan dengan yang perokok pasif. Ya. Kemudian berat badan yang berlebih, ya, berat badan, ya, obesitas sentral seperti itu. Dan kemudian kurang bergerak atau lack of exercise. Sekarang kan segala sesuatu pakai remote. Benar. Ya, makan, nonton TV pakai remote. Masa makanan aja pakai handphone. AC pakai remote. Tek datang orangnya. Sebentar lagi istri pun remote supaya jangan berisik. Yang ada kita di remote sama istri itu. Dan yang terakhir itu adalah kurang tersenyum. Stres. Aku selalu senyum, Dok. Stres, ya. Kecuali tanggal tua, Dok. Nah, jadi kurang bahagia atau kurang stres itu Pemicu. juga bisa menimbulkan penyakit jantung koroner. Karena apa? Karena akan ada hormon stres seperti kayak adrenalin dan kortison yang merusak mulusnya, lenturnya dinding pembuluh darah. Oh my God, itu saya baru tahu perempuan hebat. Oh my God, stres ternyata bisa bikin pembuluh darahnya kita ya itu jadi kaku dan itu bisa memicu jantung koroner. Aduh. Gimana kalau Dahlia nyanyi laginya? Iya, ntar Biar dulu. nggak stresnya. Ya, Dok ya. Nah, kalau gitu, Dok, yang paling utama, apalagi dokter tadi bilang pernah menemukan pasien di usia 22 tahun sudah menjadi penderita jantung koroner. Nah, ini apa nih? ini seperti ini mungkin di grafiknya yang terjadi. Ini apa nih, Dok? Ini aliran Yang darah, tampak Dok. di layar adalah pembuluh darah yang sudah mengalami adanya plak, dan plak itu rupture atau sobek. Nah, sobek itu dia darah itu yang tiba-tiba menggumpal, itulah yang menyebabkan aliran darah tiba-tiba berhenti. Itulah yang dikatakan. Tutup gitu. Gimana tuh, Dok? Jadi Darah nggak ngalir, aliran darah yang tidak bergerak sama sekali oleh karena ada bekuan darah ini, itulah yang dikatakan dengan serangan jantung. Dan serangan jantung ini yang memicu terjadi gangguan irama jantung atau perlistrikan jantung. Biasanya orang-orang yang seperti begini sebelum kematiannya didahului dengan kejang-kejang. Oh gitu, Dok. Iya, Karena kejang.
nggak ada asupan oksigen. Iya, karena tiba-tiba aliran darahnya tidak berjalan Berjalan, sehingga iya. pasokan darah ke otot jantung Berhenti. langsung mampet. Langsung Nah, lah yang kejang-kejang. bikin ledakannya itu, dok, itu apaan tuh? Kan Oke. selama ini plaknya udah ada. Iya. Nah, sampai ada ledakan seperti yang digambar itu tuh apa pemicunya? Jadi tergantung seperti saya sebutkan di awal tadi, plak tadi tergantung komponennya. Kalau komponennya seperti kayak timbunan lemak, timbunan sel-sel kekentalan darah, dan timbunan kolesterol, ini yang gampang rupture atau sobek dia. Oke. Biasanya dicetuskan oleh karena emosi, Oh. hubungan seks, Hah? makanan yang terlalu kenyang, ya. Kemudian ya, Makan yang terlalu kenyang Iya, bisa memicu itu. betul. Dan Ngap gitu, Dok, ya? Iya, dan aktivitas fisik itu yang menjadi trigger. Yang tadi paling sering sekali adalah ngedan. Hah, ngeden? Ngeden. Iya, ngedan. Kalau misalnya kita lagi BAB Buang air Iya, gitu, BAB. Makanya kalau di BAB harus benar-benar memang kita pengen BAB baru pergi ke toilet. Tapi kalau kita sambil ber-WA di toilet itu merangsang untuk terjadi ngeden. Oh my god, oke perempuan hebat, hold, saya Ini tahu ilmu Anda barunya. pasti pingin nanya lebih banyak lagi, silahkan dikirim pertanyaannya melalui WhatsApp di 08121 999 4756, monggo. Mau telepon langsung juga boleh di 021 634 8062. Ada 2 faktor penyebab letupan ledakan dari si timbunan itu, plak. plaknya itu yang baru saya ketahui, ngeden. Dan juga tadi satu Kekenyangan. lagi, Hubungan kekenyangan. seks. Kekenyangan, hubungan seks. Oke, Dan hubungan seks. hold, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Sore Santai Seru.